Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Nasution dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan hadis arba'in, yaitu hadis tentang niat. Yang dimana bunyi hadisnya adalah An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Arti dari hadis tersebut adalah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan kembali sebagaimana yang dia niatkan. Baik, penjelasan hadisnya adalah perkataan Umar, sami'tu, yang artinya aku mendengar, menunjukkan hadis ini didapatkan langsung dari Nabi SAW tanpa perantara. Hadis ini juga dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 dan Quran Surah Al-Fat ayat 29. Sabda beliau adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Sabda sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Sisi balaghahnya adalah has atau pembatasan, yaitu menegaskan hukum yang disebut dan menafikan selain itu. Kata yang digunakan untuk hasr yaitu innama, yang artinya dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian sabda beliau adalah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa berhijrah untuk dunia yang akan didapatkan atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya untuk maksud apa ia berhijrah. Sisi balaghah dalam sabda ini adalah tidak menyebutkan niat orang yang berhijrah demi meraih tujuan dunia, karena Nabi menyebut maka hijrahnya untuk maksud apa ia berhijrah, dan bukan menyebut untuk dunia yang hendak ia dapatkan. Faedahnya adalah untuk menganggap remeh tujuan hijrah orang tersebut. Kemudian sabda beliau, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, jawabannya maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Nabi menyebut tujuan hijrah untuk orang tersebut untuk memberitahukan keutamaannya. Menurut terminologi, niat adalah tekad untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Niat adanya di hati dan termasuk amalan hati. Apakah dua rangkaian kalimat ini artinya sama ataukah berbeda? Pada dasarnya perkataan ini taksis dan bukan taukid. Taksis adalah rangkaian kata kedua memiliki makna tersendiri. Taukid adalah kedua rangkaian kalimat ini memiliki makna yang sama. Dalam hal ini, ulama memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, kedua rangkaian ini memiliki makna yang sama, karena sabda Nabi, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat, ditegaskan dengan sabda
dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Pendapat kedua, rangkaian kalimat kedua berbeda dengan yang pertama. Kalam dalam sabda ini termasuk taksis, bukan tabu. Kaidah menyebutkan jika ada suatu dalam terkuat antara taksis atau taukid, maka kita jadikan taksis, di mana rangkaian kedua tidak sama dengan kalimat pertama. Karena yang pertama terkait apa yang diniatkan, yaitu amalan perbuatan, sementara yang kedua terkait dengan tujuan. Apakah Anda kerjakan untuk Allah semata atau demi meraih dunia? Buktinya adalah Rasulullah menyebut keduanya secara berbeda dalam sabda beliau, barang siapa untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maksud dari niat adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah, juga membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh membedakan kebiasaan dan ibadah adalah seorang makan hanya demi memenuhi hasrat semata, sementara yang lain makan demi menjalankan perintah Allah dalam firman Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, makan dan minumlah karena niat. Makan yang dilakukan orang kedua bernilai ibadah, sementara orang yang pertama hanya kebiasaan saja. Karena itulah sebagian ulama mengatakan ibadah orang yang lengah itu kebiasaan, dan kebiasaan orang yang sadar itu ibadah. Kemudian contoh lainnya adalah si A sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah, sementara si B sholat 2 rakaat dengan niat sholat fardu. Kedua amalan ini berbeda karena niat. Amalan pertama sunnah, sementara amalan kedua wajib. Tujuan dari niat adalah untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti mana ibadah yang sunnah dan mana ibadah yang wajib, atau untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan semata. Perlu diketahui, niat tempatnya di hati, tidak boleh dilafalkan dengan suara. Karena itu tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW ataupun sahabat mereka melafalkan niat. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah orang yang melafalkan talbiyah dalam manasik haji sama saja melafalkan niat? Jawabannya tidak, itu bukan melafalkan niat, tetapi memperlihatkan syiar manasik. Untuk itulah sebagian ulama menyatakan talbiyah dalam manasik haji dan umrah sama seperti takbiratul ihram dalam salat. Sabda Rasulullah, maka barang siapa berhijrah, hijrah menurut etimologi berasal dari akar kata hajar, yang artinya meninggalkan. Menurut terminologi syariat, hijrah adalah pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Apakah hijrah wajib atau sunnah? Hijrah hukumnya wajib bagi setiap mukmin yang tidak bisa menampakkan ajaran-ajaran agama di negeri kafir. Islamnya tidak sempurna jika ia tidak bisa menampakkan keislamannya kecuali dengan berhijrah. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Seperti muslim yang pindah dari Mekah ke Madinah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, seperti disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 29 yang artinya, dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Karena amal yang dikerjakan karena Allah, Allah akan memberi balasan yang jauh lebih besar dari amal yang dikerjakan. Setelah wafat, bisakah kita berhijrah kepada Allah? Jawabannya tidak mungkin. Jika yang dimaksud adalah berhijrah pada sosok beliau, karena jasad beliau sudah berada di tanah. Berhijrah kepada Allah bisa dilakukan kapan saja, sementara berhijrah kepada sosok Rasulnya hanya dilakukan semasa hidup beliau saja. Setelah beliau wafat, berhijrah hanya untuk membela syariat beliau. Hadis ini diriwayatkan dua imam para ahli hadis,
yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwairah bin Bardizah al-Bukhari dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Husairi an-Naisaburi dalam kitab sahih masing-masing yang merupakan kitab paling sahih yang pernah dikarang. Karena itu sebagian ahli mengatakan kesepakatan antara Al-Bukhari dan Muslim atau suatu hal yang tidak sekedar menunjukkan dugaan tetapi ilmu. Intisari dari hadis ini adalah yang pertama, hadis adalah salah satu poros Islam. Karena itulah ulama menyatakan Islam berporos pada dua hadis. Hadis ini dan hadis Aisyah. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini adalah pijakan amalan hati, standar untuk menilai amalan-amalan batin. Sementara hadis Aisyah adalah pijakan amalan anggota badan. Yang kedua adalah ibadah satu sama lain harus dibedakan. Seperti itu juga antara ibadah dan muamalah harus dibedakan. Sesuai sabda Nabi SAW, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Kemudian yang ketiga adalah dorongan untuk ikhlas karena Allah. Sebab Nabi membagi manusia dalam dua golongan. Pertama, mengerjakan suatu amalan karena mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Kedua, mengerjakan suatu amalan bukan karena Allah dan untuk tujuan dunia. Kemudian intisari dari hadis ini yang keempat adalah metode pengajaran Nabi yang baik, karena beliau menyebut ungkapan secara bervariasi, di mana sabda beliau, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Ini terkait amal yang dikerjakan. Selanjutnya beliau bersabda, dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini terkait tujuan untuk melakukan suatu amalan. Kemudian yang kelima adalah Rasulullah disandingkan dengan Allah dengan huruf waw dalam sabda ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, bukan menyebut kepada Allah kemudian Rasulnya. Terkait masalah syariat, kaitan antara Allah dan Rasulnya disebut dengan huruf waw karena syariat yang bersumber dari Rasulullah juga bersumber dari Allah. Sementara itu, untuk masalah kauniyah, Rasulullah tidak boleh disandingkan dengan Allah dengan huruf waw, karena segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak dan maksud Allah. Selanjutnya, jika ada yang bertanya, apa besok akan turun hujan? Kemudian dijawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini salah. Karena Rasulullah sama sekali tidak memiliki pengetahuan itu. Jika ada yang bertanya apakah ini halal atau haram, kemudian dijawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu ini benar. Muncul sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama antara menurut ilmu atau berjihad di jalan Allah? Jawabannya, ilmu dilihat dari esensinya, lebih utama dari jihad di jalan Allah, karena siapapun pasti membutuhkan ilmu. Jihad juga tidak mungkin hukumnya selalu fardu ain. Hanya saja keutamaan ini tergantung pada setiap individu dan perbedaan zaman. Ada 3 hal yang mengharuskan setiap muslim menuntut ilmu. Yang pertama, bid'ah mulai menjamur. Yang kedua, munculnya fatwa tidak berdasarkan ilmu. Dan yang ketiga, terjadi banyak perdebatan dalam berbagai persoalan tanpa didasari ilmu. Intisari yang keenam adalah hijrah merupakan amal soleh karena dimaksudkan untuk Allah dan Rasulnya. Setiap amal yang dikerjakan dengan maksud karena Allah dan Rasulnya, itulah amal soleh. Karena amalan tersebut Anda lakukan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ibadah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.